Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Jogja Dwipa. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara berbusana Jawa, dimana yang sekarang ini masih kita jumpai di masyarakat. Akan saya praktekkan bagaimana cara mengenakan busana Jawa dengan baju takwo atau sorjan atau beskap. Namun sebelum saya sampaikan mengenai tutorial tersebut, jangan lupa subscribe channel Jogja Dwipa, like, komen, share, dan jangan lupa pencet tombol lonceng biar teman-teman mendapatkan notif ketika ada pembaharuan dari kami. Jadi dalam berbusana Jawa di Yogyakarta, zaman dahulu dibedakan menurut strata sosial yang ada di masyarakat. Contohnya, bangsawan di Keraton Jogja biasanya menggunakan sorjan dengan motif sembagen atau sembagi. Kemudian masyarakat biasa, rakyat, memakai sorjan lurik dengan berbagai macam motifnya, lurik atau polos. Walaupun hal tersebut tidak begitu menjamin, artinya begini. Jadi kalangan bangsawan juga ada yang biasanya pakai lurik, polos, bang batu, sembagen dan sebagainya. Tapi kalau masyarakat kecil, kawula itu memakai lurik atau polos saja. Seperti itu. Kemudian beda lagi kalau abdi dalam memakai lurik lupat yang dibentuk menjadi baju peranaan. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial busana Jawa yang biasa dipakai di masyarakat. Jadi juga yang kalau di keraton busana tersebut digunakan untuk para bangsawan, termasuk sultan ya. Jadi sekarang diperbolehkan dipakai di tengah masyarakat karena sudah diklaim menjadi busana khas atau busana daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti itu. Nanti akan saya praktekkan memakai 3 macam baju. Yang pertama adalah sorjan lurik, kemudian sorjan sembagi, dan beskap yang terakhir. Oke. Kemudian sebelum saya praktekkan tutorial, saya akan sebutkan ikonnya apa saja yang dikenakan saat berbusana Jawa. Saya urutkan dari bawah saja ya. Yang pertama adalah selop atau cenelo atau alas kaki ya, atau terumpah. Sama ini, cenelo, terumpah, selop atau alas kaki. Kemudian di atasnya memakai jarik atau sinjang ya dalam bahasa Jawa, atau dalam bahasa Indonesia kain. Seperti ini bisa, atau seperti ini. Ini sudah saya wiru ya, jariknya sudah saya wiru seperti ini, tinggal memakai. Kemudian setelah memakai kain, ditali untuk mengaitkan kain ke badan, ke perut. Memakai tali lawe atau tali apa saja, yang penting enak, tidak sakit ketika ditalikan. Kemudian setelah ditali, jarik atau sinjang atau kain dikencangkan menggunakan setagen atau kendit atau kenditan, kain polos biasa. Kemudian setelah itu memakai lontong. Setelah setagen baru lontong. Bebas motifnya apa saja, bebas. Macam-macam motifnya.
atau polos. Berbagai macam warna polos. Ya. Kemudian setelah memakai lontong, memakai kamus timang. Ini kamus, sabuknya hitam. Kemudian ini gespernya, ini namanya timang. Ini kebetulan gesper timang bergambar hobo atau projojehno ya. Berbagai macam bentuk kamus timang seperti ini. Ada juga yang bordir benang emas ya. Atau kristik, kamus kristik yang dibuat dengan benang kristik dianyam seperti ini. Kamus ini timang, kemudian ini namanya lerep, pengancingnya ini. Setelah itu memakai keris seperti ini ya. Ada beranggah yang seperti ini, di pinggir-pinggir ini bentuknya beranggah. Kemudian gayaman, dua di tengah kanan dan tengah kiri ini gayaman. Kemudian yang paling tengah ini adalah wulan tumanggal ya, bentuknya ya. Di Jogja ada paling tidak ada 3 bentuk. Kemudian di atasnya baju ya, atau sorjan. Ini sorjan dengan motif dom kecer ya ini. Ini sorjan lurik seperti ini, macam-macam ya. Lurik, ini juga lurik, ini lurik ya. Ini juga sorjan lurik, ini juga lurik, macam-macam. Masih banyak lagi motif-motif lurik ya. Kemudian ada juga sorjan polos, warnanya juga macam-macam. Ada juga sorjan sembagen atau sembagi, seperti ini, seperti ini, macam-macam, masih banyak motif seperti ini, seperti ini ya. Dan ada juga beskap, beskap seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya adalah ikat belangkon. Ya, ikat belangkon. Ini ada banyak motif. Nanti bisa menyesuaikan warna ikat belangkon itu bisa diserasikan atau diseragamkan dengan warna bajunya. Ini saya ambil contoh belangkon. Warna sidangan atau tengahan ini lebih bagus satu warna dengan sabuk. Sabuknya merah itu lebih bagus ketika sidangannya juga merah. Oke teman-teman, setelah saya sudah sebutkan berbagai macam bagian dari busana Jawa, sekarang akan saya praktekkan bagaimana caranya berbusana Jawa secara mandiri. Kita lakukan berdandan sendiri. Oke, tunggu ya. Saya akan memilih motif jarik yang nanti bisa dijadikan patokan atau pedoman dalam memberi tanda ini arah kemiringan dan posisi gurdo atau garuda. Ini busana Jawa untuk laki-laki gaya Yogyakarta. Caranya seperti ini. Wiron yang berjumlah
ganjil. Ini ukuran saya 7 wiron, menghadap dari arah kanan ke kiri, seret berada di sebelah kiri wiron. Kemudian kemiringan ini motif parang atau lereng ini arahnya dari kanan atas ke kiri bawah, atau istilahnya kalau Jawa ada malang keris, karena keris arahnya dari kanan atas ke dari kebalikan kemiringan ini, keris arahnya ke sini ya. Kemudian motif Garuda, sayapnya menghadap ke atas dan ekornya menghadap ke atas. Ini untuk laki-laki gaya Yogyakarta. Saya praktekkan. Kemudian kita ukur wiron pengasih, saya wiru sebanyak 5. Ini dimasukkan di dalam seperti ini. Kemudian wiron yang lebih banyak yang dari luar adalah yang dari arah kanan ke kiri bawah. Hasilnya seperti ini, sudah bisa dilihat ya, seperti ini. Kemudian di bagian belakang seperti ini. Lebih baik atau lebih bagus jika motif Garuda berada di tengah, arah tengah. Ini ya, ada di tengah. Seperti itu. Dan setelah memakai jarik, kita tali ya di bagian perut dengan menggunakan tali atau lawe atau sobekan kain dan sebagainya. Yang penting tidak sakit, tidak membuat sakit. Saya tali agar membuat jarik jadi kencang, terlilit di melingkari tubuh perut. Setelah ini kita lilitkan stagen atau penditan. Ini ya, kita lilitkan melingkari perut. Seperti ini dilakukan dengan posisi melilit dan sejajar, rapi, satu arah, sejajar, tidak ke sana dan kemari, tidak, tapi lurus. Seperti ini. Jika habis ya, bisa dililitkan ke atas gini, bisa dililitkan dimasukkan melewati sebelah atas bisa, atau dibiarkan begitu saja seperti ini juga bisa. Kemudian di sini dipasang cemiti juga bisa. Akan coba saya biarkan begini saja, tanpa cemiti dan tanpa dililitkan, begini saja. Tapi langsung kita timpali dengan lontong. Ini sebelum memasang, lebih baiknya lontong yang jatuh nanti paling luar kita putar dengan arah terbalik begini. Dimulai dari lontong yang nanti jatuhnya paling luar, diputar terbalik. Jangan lupa ini tetap dipegang ya, biar nggak lepas. Ini seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini adalah lontong yang jatuh paling dalam. Kita masukkan ke sini lebih dahulu. Lalu kita gulingkan di sini, pegang, dan ini
melanjutkan yang tadi ya, seperti ini. Nah, jangan sampai jatuh. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Dilakukan melingkari tubuh, arahnya bebas sebenarnya. Bisa ke kanan atau ke kiri. Saya terbiasa arah ke kiri. Ke kiri sejajar terus menerus ya. Terus menerus seperti ini ya. Seperti ini. Nah, usahakan habisnya ini putaran paling akhir jatuh di sebelah kiri, karena pada dasarnya yang paling umum orang memasang keris nanti di sebelah kanan. Jadi ketika dipasang keris nanti sabuk akan kelihatan ini pas tidak pas habis. Jadi habisnya di sini nggak kelihatan pas sambungan ini ya. Habisnya di sebelah kiri. Nah, seperti ini ya. Ini bisa dibiarkan seperti ini langsung dipasang kamus. Namun akan saya coba dikuatkan lagi dengan dikancing dengan cemiti. Akan saya pasang di sini. Kalau dipasang cemiti, dilepas pun tidak akan rusak atau tidak akan lepas. Ya. Kemudian saya akan coba memakai kamus dan timang. Saya akan memilih kamus kristik berwarna biru. Pasang. Kalau ada gangguan mengenai jarik yang belum dirapikan, bisa dimasukkan dulu. Dimasukkan ke sabuk biar nggak mengenai. Nah, seperti ini. Jika ada dua timang dan lerap, ini dipaskan agak sebelah kanan wiron, yang lerapnya di sebelah kiri, dibagi dua seperti ini. Ini dikancingkan, lalu ini kita masukkan. Seperti ini. Lalu masukkan ke dalam lerap. Seperti ini ya. Ini masih sisa. Kalau ada cemiti, bisa langsung dicemiti dipasang selanjutnya. Tapi orang zaman dahulu belum ada teknologi buat cemiti. Biasanya kalau sisa dilipat ke dalam, dimasukkan kembali ke lerap melewati belakang lipatan. Kira-kira yang saya coba biar lerapnya dimajukan. Tarik ya, kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita rapikan kain yang masih tersisa, kita masukkan ke dalam ya. Kemudian ini ada proses finishing, dirapikan kembali. Jika kurang rapi ya, bisa agak ditarik ke bawah sedikit. Wiron yang kurang naik dinaikkan, gak apa-apa. Ini adalah pengontrol wiron di sini.
ditarik ya. Kalau sudah dirapikan. Ya, kira-kira begini. Tinggal kita memilih surjan atau baju yang akan kita pakai. Saya akan mencoba yang pertama memakai surjan lurik. Saya akan mencoba memakai surjan lurik ini. Dilepaskan semua kancingnya dan kita pakai. Jangan lupa surjan ini banyak kancing baju. Ini lubang sebelah kanan dimasukkan ke dada dalam sebelah kiri. Di sini ada kancing. Kita kaitkan seperti ini. Lalu yang sebelah kiri masuk ke kanan depan. Kita kancingkan seperti ini. Selanjutnya kita buka, ini ada kancing berjumlah 3 di depan perut. Kita kancingkan juga seperti ini. Kemudian setelah terkancing semua, biasanya ada juga penjahit yang kasih kancing di sini. Kita kaitkan juga jika ada. Ini sudah. Dan yang terakhir pada bagian leher, kita lihat ada 3 kancing baju. Ada kancing baju 3. Kita menggunakan indra praba di tangan. Kita lihat ada 3. Paling bawah kita pasangkan dengan lubang yang paling bawah. Kemudian yang tengah lubang yang tengah. Terakhir paling atas. Seperti ini. Nah, udah ini. Biasanya kita lihat juga ada yang ini bagian tepi. Ada yang memasukkan pucuk dalam kanan ini masuk ke dalam sabuk sini. Ini dimasukkan gini. Gini. Jadi ketika dipakai ini tinggal satu arah. Yang sini naik seperti ini. Ada juga seperti ini. Tinggal satu sisi. Seperti ini juga bisa. Saya akan coba masukkan satu bagian pucuk bawah kanan, saya masukkan ke dalam sabuk. Jadinya seperti ini. Kemudian saya akan mencoba memakai ikat belangkon. Saya memilih ikat belangkon berwarna biru dongker dengan motif jumbukan. Kita pakai, kita pegang ini belakang ya dan depan. Kita pasangkan di kepala, mulai di atas dahi seperti ini. Nah, dari samping ya, ini kita turunkan di bawah. Nah, sudah terpasang. Kemudian samping kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Jangan lupa bagian belakang, jangan sampai masuk ke dalam sini. Kita rapikan rambut. Kemudian ini kita pasang yang sempurna. Ini seperti ini. Sudah sempurna, rambut dirapikan. Jangan sampai ada rambut yang keluar dari sini tanpa rambut. Kemudian kita luruskan tengah belangkon ini sesuai dengan tengah ini. Nah, sudah. Kemudian terakhir adalah memakai keris.
Cara memakai keris gaya Yogyakarta yang sesuai dengan busana harian ini dipasang miring di bawah punggung belakang ya. Namun cara memasangnya dari depan seperti ini. Ini kita buka sehingga terlihat sabuknya. Ini kita masukkan dari sini seperti ini di antara stagen dan lontong. Masukkan set seperti ini. Oke, kita putar ke belakang seperti ini. Nah, oke, nampak dari depan seperti ini ya. Saya akan berputar ke belakang, silahkan dilihat hasilnya seperti ini. Ini cara memakai keris dengan model kelabang pilipit yang resmi untuk berbusana Jawa dan paling pokok, paling sering digunakan pada acara-acara resmi. Selanjutnya akan saya coba menggunakan surjan sembagen atau sembagi. Selanjutnya saya akan memberi contoh jika memakai surjan warna sembagen atau sembagi yang biasanya digunakan kalangan bangsawan atau ningrat. Saya contoh sembagi biru putih. Setelah dipakai, jangan lupa seperti tadi ya, masih sama caranya. Ini lubang kita kancingan melewati lubang ini. Kemudian sebelah lubang sebelah kiri masukkan ke dalam kanan, jadi di luar. Oke. Kemudian bagian perut ada 3 kancing. Kita kancingkan semua. Kemudian jika ditemukan kancing di sini, kita pasang seperti ini. Sudah terpasang semua. Terakhir di leher ada 3 kancing seperti tadi, kita pasang semua kancingkan. Seperti ini. Jika sebelumnya saya memasukkan satu sisi pucuk surjan ini ke dalam sabuk, kali ini saya akan membiarkan terurai seperti ini. Kemudian saya akan memilih motif blangkon. Saya milih motif blangkon kemitir atau kumitir. Cara makanya sama, memegang pada bagian mondolan dan di bagian tunjungan depan kita pegang. Saya akan dengan posisi miring. Paling depan kita letakkan di atas dahi seperti ini. Kemudian kita turunkan. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian bagian kanan kiri kita masukkan. Nah, sudah. Kemudian jangan lupa dicek ini cetet atau sintingan, jangan sampai masuk sini atau tidak semestinya. Kita rapikan rambut, kita rapikan seperti ini. Begitu juga dengan di sini, jangan sampai ada rambut di sini. Oke, kita luruskan ini tengah satu rata dengan hidung.
Kemudian saya akan memilih keris. Ini keris dengan bentuk bulan tumanggal. Akan saya pakai dengan cara yang sama. Kita buka surjanya, kemudian lihatkan sabuknya. Kita masukkan di antara stagen dan lontong dengan posisi seperti ini. Seperti ini. Ya. Setelah ini kita putar ke belakang menggunakan kedua tangan seperti ini. Putar, set. Nah, dengan cara pemakaian keris kelabang pinipit. Seperti ini. Saya akan membalikkan pada seperti ini. Usahakan pendok masih di atas sabuk. Jangan sampai warangko ini menyentuh sabuk, karena ini dianggap kurang sopan. Ini kita ataskan. Pemakaian keris seperti ini, lelesi nunduan atau satria keplayu juga kurang menunjukkan kesopanan. Jadi paling pas sesuai etika, yaitu kelabang pinipit seperti ini. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan saya jelaskan pemakaian saya menggunakan baju beskap. Oke teman-teman, selanjutnya akan saya coba menggunakan beskap. Ini baju beskap biasanya digunakan kalangan bangsawan atau ningrat. Biasanya juga dipakai orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Namun sekarang siapa saja boleh mengenakannya. Seperti baju biasa, tinggal dikancingkan semuanya. Kemudian saya akan memilih ikat belangkon. Saya memilih ikat belangkon dengan motif madu bronto dengan cetet atas ini model senopaten ya. Biasanya menyebut senopaten, ada juga yang menyebut kami sucen. Sama caranya, pegang pada tunjungan saya ke samping ya, dan pada bagian mendolan kita pakai turunkan, kemudian dari kanan dan kiri kita turunkan juga. Nah, seperti ini dirapikan cedaknya dan kita tengahkan ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kali ini saya akan memakai keris dengan bentuk gayaman. Ini keris dengan bentuk gayaman. Kita pakai sama caranya dengan yang sebelumnya. Kita buka beskapnya, kemudian keris dimasukkan di antara lontong dan stagen dengan posisi seperti ini. Di sini. Kemudian kita bantu dengan menggunakan kedua tangan seperti ini. Kita putar ke belakang. Nah, dengan cara kelabang pinipit seperti ini, tampak dari depan, kemudian seperti ini tampak dari belakang. Sama, di atas sabuk harus ada
pendok yang masih kelihatan. Jangan sampai warangka ini menyentuh langsung ke sabuk karena dianggap kurang sopan. Begitu juga dengan pemakaian keris yang lurus seperti ini. Satria keplayu atau lele sinunduan dianggap kurang sopan. Ini cara yang paling pas, yaitu kelaban menyipit. Begitu teman-teman busana yang biasanya dipakai di masyarakat. Kemudian jika keluar dari rumah, acara resmi di luar, di tempat yang di luar, jangan lupa memakai selop atau cenelok. Baik beskap maupun surjan bisa memakai cenelok atau selop seperti ini.